Hai guys, balik lagi ke VNW Channel. Pada episode kali ini saya akan membahas alur cerita film action tahun 2019. Film ini bercerita tentang putri seorang miliarder yang nyawanya terancam karena ingin mengungkap sindikat kejahatan. Maka untuk melindungi diri, dia menyewa sekelompok pembunuh bayaran yang diperankan oleh Iko Uwais, Tony Jaa, dan Tiger Chan. Mereka akan melawan sekelompok pembunuh bayaran lainnya yang diperankan oleh Scott Adkins, Michael Jai White, dan Michael Bisping. Film yang disutradarai oleh Jesse V. Johnson ini dirilis 19 Maret 2019 dan diganjar dengan rating 5,6 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Triple Threat. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Tian Xiaoxian yang berkunjung di sebuah kota bernama Mahajaya. Tian merupakan anak konglomerat Cina yang menerima warisan keluarga. Dan dia berencana mendonasikan kekayaannya untuk membasmi sindikat kriminal yang terus meningkat di kota itu. Diketahui saat ini di Mahajaya kejahatan terhadap komunitas Cina lokal terus meningkat. Untuk itu kedutaan Cina bekerja sama dengan pemerintah lokal mengambil tindakan untuk menghentikan kejahatan kriminal tersebut. Di Bandara Mahajaya, Tian dijemput oleh kepala keamanan kedutaan Cina yang diperintahkan oleh duta besar untuk menjaga Tian selama berada di Mahajaya. Scene kemudian berpindah di suatu tempat di pedalaman hutan Mahajaya. Di sana ada mantan pasukan khusus Thailand bernama Payu dan mantan pasukan khusus Cina Long Fei. Mereka berdua terlihat bersama dengan kelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Deveraux. Tujuan mereka berada di sana untuk menyerang kamp kelompok MI6 dan membebaskan para tahanan yang ditawan oleh kelompok tersebut. Bersenjata lengkap dengan pengalaman tempur sebagai mantan pasukan khusus, mereka pun beraksi. Mereka kemudian membawa bos MI6 ke tempat di mana mereka menyekap para tahanan. Di sana tim Deveraux hanya membebaskan satu orang tahanan yang diketahui merupakan rekan mereka bernama Collins. Collins yang sangat dendam dengan bos MI6 kemudian membunuhnya. Mereka kemudian membakar habis tempat itu dan semua orang di dalamnya untuk menghilangkan barang bukti, lalu mereka beranjak pergi dari tempat itu. Namun tak disangka, Jaka ternyata selamat dari insiden penyerangan itu. Dengan penuh luka dia kemudian mengumpulkan jenazah, termasuk jenazah istrinya untuk dikuburkan dengan layak. Scene kemudian berlanjut di kota Mahajaya. Di salah satu gedung kantor terlihat seorang wanita yang diketahui bernama S.U. Feng. Dia diberitahu jika Collins setelah dibebaskan. Lalu dia kemudian meminta untuk menyewa Collins dan timnya. Di malam hari di tempat terpisah, Jaka menyewa orang mencari tahu keberadaan Payu dan Long Fei untuk balas dendam. Payu dan Long Fei diketahui berada di arena tinju bebas. Mereka menjadi petarung untuk mencari penghasilan agar bisa bertahan hidup. Jaka kemudian memasuki tempat itu. Dan dari kursi penonton dengan penuh dendam dan amarah, dia menyaksikan Payu bertarung. Setelah Payu mengalahkan lawannya, Jaka membayar penjaga di sana untuk ikut bertarung. Memasuki arena pertarungan, dia berhadapan dengan Long Fei. Diselimuti rasa dendam, Jaka langsung menyerang Long Fei dengan sangat agresif.
Setelah pertarungan yang cukup melelahkan, Jaka akhirnya tumbang di tangan Long Fei. Payu yang mengenali Jaka kemudian membawanya pergi ke rumah mereka. Setelah tersadar, Jaka diberi makan dan mereka menjelaskan kepada Jaka tentang apa yang sebenarnya terjadi saat penyerbuan di kampnya. Payu dan Long Fei yang ikut dalam operasi penyerbuan itu karena disewa oleh Deveraux sebagai navigator penunjuk jalan. Pada operasi itu, awalnya mereka diberitahu sebagai misi kemanusiaan untuk membebaskan warga sipil yang disekap oleh teroris. Namun ternyata mereka dibohongi. Misi itu sebenarnya hanya untuk membebaskan Collins yang diketahui sebagai pimpinan teroris. Dan sebelum kamp itu diledakkan, mereka berdua diserang dan dibuang bergabung bersama para tahanan dan ditinggalkan begitu saja. Namun mereka berhasil keluar dan menyelamatkan para tahanan untuk meloloskan diri sebelum ledakan terjadi. Saat ini mereka bertiga memburu orang yang sama untuk balas dendam dan mereka pun bersulang meneguk minuman sebagai tanda kerjasama mereka. Namun tampaknya Jaka memiliki rencana sendiri. Keesokan paginya, Payu dan Long Fei yang terbangun dari mabuknya mengetahui Jaka telah meninggalkan mereka. Jaka ternyata menghubungi pihak kepolisian setempat untuk menangkap mereka berdua dengan dugaan terlibat perjudian dalam arena tinju. Lalu setelah itu Jaka menghubungi perantara Collins dan memintanya untuk memberitahu Collins jika Payu dan Long Fei selamat dari ledakan itu. Di tempat terpisah, Tian yang dikawal oleh pihak keamanan kedutaan Cina menghadiri acara wawancara di salah satu stasiun televisi yang akan membahas tentang rencana untuk melawan para sindikat. Di kantornya, S.U. Feng yang mengetahui rencana Tian menyewa Collins dan timnya untuk membunuh Tian karena itu yang dianggap menjadi penghalang kegiatan kriminalnya. Selesai wawancara, Tian yang beranjak pergi meninggalkan tempat itu diserang oleh Collins dan timnya. Setelah insiden penyerangan itu, Tian berhasil melarikan diri dan beranjak pergi menuju ke kantor polisi untuk meminta perlindungan. Collins dan timnya yang gagal membunuh Tian kemudian beralih kepada misi selanjutnya, yakni mendatangi kantor kepolisian untuk menangkap dan membunuh Payu dan Long Fei yang menjadi ancaman karena mengetahui identitas mereka. Di kantor polisi, Tian yang tiba di sana segera meminta pertolongan, namun mereka terkendala dengan bahasa. Petugas polisi tidak mengerti bahasa Cina maupun bahasa Inggris. Lalu petugas polisi memanggil Long Fei dari tahanan untuk membantu mereka sebagai penerjemah. Sementara Payu sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian di ruangan terpisah. Sesaat kemudian Collins dan timnya pun tiba di kantor polisi, bergerak maju dan langsung beraksi menghabisi siapapun yang menghalangi. Saat Collins dan timnya tengah memborbardir kantor polisi, tanpa sengaja ternyata Long Fei, Payu dan Tian dipertemukan. Tak lama setelah itu, ternyata Jaka juga terlihat ikut dalam pertarungan. Usut punya usut, ternyata ini semua rencana Jaka untuk memancing mereka keluar. Mereka bertiga berhasil selamat dari penyerangan di kantor polisi dan terus berlari menyelamatkan diri. Namun mereka terus dikejar oleh Collins dan timnya. Di tempat terpisah di kantor kedutaan, Duta Besar Cina diberitahu bahwa Tian dan tim keamanan kedutaan telah diserang dan kini dia telah menghilang. Collins yang kehilangan jejak mereka kemudian dihubungi oleh S.U. Feng yang mempertanyakan kegagalan mereka membunuh Tian. Lalu, tiba-tiba seorang polisi datang untuk menangkapnya. Namun Jaka datang menolongnya dan melumpuhkan polisi itu. Dan ternyata Jaka menawarkan dirinya untuk bekerja sama dengan Collins. Tentu saja Jaka mempunyai rencana lain saat bergabung dengan Collins. Di tempat terpisah, mereka bertiga berhasil meloloskan diri dan mencuri kendaraan polisi. Mereka pergi menuju ke kedutaan Cina untuk mengamankan diri. Collins dan timnya yang bersama dengan Jaka hanya diberi waktu oleh S.U. Feng selama 48 jam untuk menangkap dan membunuh Tian. Dan jika mereka gagal, maka S.U. Feng membatalkan kontrak sewa mereka. Untuk mendapatkan Payu, Long Fei dan Tian, mereka harus pergi ke kedutaan Cina. Karena hanya di sana satu-satunya tempat tujuan mereka untuk berlindung. Dan benar saja Joy yang berada di sana melihat Long Fei dari kejauhan dan melaporkannya kepada Collins. Long Fei yang melihat Joy mendatangi mereka meminta Tian untuk segera menancap gas dan melarikan diri. Namun Collins dan Joy menembaki mereka dan terus mengejar hingga membuat mobil yang mereka tumpangi menabrak.
Mereka dengan cepat melarikan diri dan tanpa sengaja bertemu dengan Jaka yang bekerja untuk Collins. Namun Jaka menjelaskan bahwa musuhnya adalah Collins dan bukan mereka, dan ia memiliki rencana lain. Jaka langsung mengarahkan mereka bertiga ke tempat yang aman. Tak lama kemudian Collins dan timnya tiba di sana. Namun Jaka membohongi mereka bahwa dia kehilangan jejak Payu, Long Fei, dan Tian. Namun Devraux mencurigainya bahwa Jaka merencanakan sesuatu, namun Jaka mengelaknya. Mereka bertiga yang terus berupaya meloloskan diri dari kejaran Collins kemudian menyelinap masuk dan bersembunyi di sebuah rumah makan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Setelah pemilik rumah makan pergi, mereka lalu keluar dari persembunyiannya dan beristirahat mengamankan diri menunggu sampai besok hari untuk pergi ke kedutaan Cina. Jaka yang bersama dengan tim Collins kembali mengingat saat kematian istrinya. Dia berjanji di depan jenazah istrinya akan membalas dendam dan membunuh mereka satu persatu. Dan pada saat Payu, Long Fei, dan Tian tengah menyusun rencana, mereka lalu membuat skenario dengan menghubungi Collins dan berpura-pura untuk menukar Tian dengan $100.000. Keesokan paginya mereka bertiga pergi mengunjungi rekan lama Payu yang diketahui di masa lalu berutang budi kepadanya. Payu mendatanginya untuk meminta diberikan beberapa senjata untuk mereka gunakan menghadapi Collins dan timnya. Di tempat pertemuan mereka, Collins dan timnya lebih dulu berada di sana bersama dengan Jaka dengan pasukan bayaran lainnya yang mereka sewa untuk mengepung tempat itu. Lalu tidak lama kemudian mereka bertiga pun tiba di sana. Payu bergerak masuk lebih dulu melalui pintu belakang, sementara Long Fei dan Tian bergerak masuk melalui pintu utama untuk menemui Collins. Lewat belakang, Payu melumpuhkan satu persatu musuhnya. Jaka lalu menyerahkan koper yang berisi uang tebusan, lalu Collins meminta Long Fei menyerahkan Tian kepadanya sesuai kesepakatan mereka. Payu terus bergerak maju dan membunuh para tentara bayaran sewaan Collins. Lalu Payu datang dan langsung menyerang mereka sehingga aksi pertempuran pun terjadi. Saat mereka sibuk dengan pertempurannya, ternyata Jaka diam-diam mendatangi Devreux untuk membalaskan dendamnya. Jaka bertarung dengan pencaksilat, sementara Long Fei bertarung dengan kungfu. Mereka saling membantu untuk mengalahkan Devreux dan Joey. Berhasil membunuh referal sejagat lalu menghubungi duta besar Cina. Sementara itu Collins yang kehabisan amunisi terpaksa harus bertarung dengan tangan kosong untuk melawan Payu. Tentu saja bertarung dengan jarak dekat menguntungkan Payu karena ia sangat menguasai bela diri Muay Thai. Dan saat Payu mulai kehabisan tenaga, Jaka datang dan membantunya. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Jaka dan Payu berhasil dialahkan oleh Collins. Tian yang mencoba menolong Jaka ditemui oleh Collins yang kemudian menembaknya, namun gagal karena dihadang oleh Long Fei. Dia lagi-lagi kehabisan amunisi. Lalu Payu mendatanginya dan kembali mengajaknya bertarung duel 1 lawan 1.
Setelah pertarungan yang cukup melelahkan, akhirnya Collins berhasil dikalahkan oleh Payu. Namun tiba-tiba Joy muncul mencoba untuk menembak Payu, namun Tian berhasil membunuhnya. Sebuah kombinasi yang sangat bagus antara petarung pencaksilat, Muay Thai dan juga Kungfu untuk mengalahkan Collins dan timnya. Keesokan paginya pihak kepolisian bersama dengan pihak kedutaan Cina datang dan menolong mereka. Di tempat terpisah, Su Feng yang berada di kediamannya juga berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan film pun selesai. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa like dan tinggalkan komentar. Semoga video kali ini menghibur dan sampai jumpa di video berikutnya.